Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Melihat Aoleng yang selalu arogan dan sombong, dia tiba-tiba menjadi sangat rendah hati, dan pengunjung sekitarnya tiba-tiba membeku sepenuhnya. Di mata semua orang, Aoleng, yang sombong dan sombong, seharusnya tidak pernah memiliki sisi seperti itu. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa anak laki-laki berjubah hitam dan ikat kepala 9 mahkota itu seperti kucing melihat kucing. Dia sangat ketakutan sehingga dia berlutut dan memohon belas kasihan. Dengan pandangan dingin pada Aoleng, Chu Xingyun berkata, "Apa yang terjadi, apa yang kamu perdebatkan?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Aoleng berkata, "Itu saja. Hari ini saya berada di atas dan bertemu Aolai, pangeran ketujuh dari Istana Naga Nanhai, dan Aomei, putri kecil Istana Naga Nanhai." Setelah diam sejenak, dengan hati-hati memperhatikan Chu Xingyun, Aoleng melanjutkan, "Saya hanya ingin meminta Aomei untuk datang dan membawa segelas anggur bersama saya." Kemudian Aolai merasa malu dan terhina, jadi dia bertengkar. Mendengar kata-kata Aoleng, Chu Xingyun mengerutkan kening, dan berkata dengan suara dingin, "Ada apa, bukankah ayah mengatakan itu? Tentara iblis berada di bawah tekanan, keluarga naga kita adalah musim gugur yang bermasalah, keluarga naga harus bersatu, jangan main-main." Dengan canggung tersenyum, Aoleng berkata, "Saya tidak menyebabkan masalah, saya hanya ingin meminta Aomei untuk minum segelas anggur, apakah itu benar?" Dengan mendengus dingin, Chu Xingyun berkata, "Jika pihak lain seperti Anda, di depan Anda, sembrono untuk meminta kakak perempuan untuk menemani mereka minum, apa yang akan terjadi pada Anda?" Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Aoleng terdiam. Meskipun dia juga bisa berdebat, tetapi siapa yang tidak tahu emosinya Aoleng? Adalah baik jika dia tidak memprovokasi orang lain, yang berani memprovokasi dia. Jika seseorang benar-benar berani berurusan dengan Aoleng dengan cara ini, maka tidak perlu ragu, orang ini akan berada di tempat bahkan secara langsung. Dengan cemas melotot ke Aoleng, Chu Xingyun berkata, "Oke, kembali sekarang, beri hadiah kepada orang lain, minta maaf, dan dengar tidak." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Aoleng tiba-tiba tampak malu, dengan ragu berkata, "Permintaan maaf tidak perlu, paling banyak aku akan." Sebelum Aoleng selesai berbicara, Chu Xingyun menamparkan meja dengan tamparan dan berkata dengan marah, "Jika kamu diminta pergi, pergi saja dan bicara." "Oke, saya minta maaf, saya segera minta maaf." Merasa amarah Chu Xingyun yang melonjak, Aoleng berani berdebat dan buru-buru setuju. "Tidak perlu." Tepat ketika Aoleng setuju, suara dingin datang dari jauh. Mendengar suara ini, Chu Xingyun menoleh dan melihat ke arah suara. Seperti yang Anda lihat, seorang gadis dengan rambut merah berapi-api dan tubuh yang sangat panas berayun. Melihat gadis yang mendekati Yuna, Chu Xingyun hanya merasakan nyala api, dan menemukan. Dalam sekejap, Chu Xingyun hanya merasakan api jahat memuntahkan dari lubuk hatinya. Yang disebut, soliter yin tidak dilahirkan, soliter yang tidak lama. Dalam kehidupan ini, selama lebih dari 100.000 tahun, Chu Xingyun telah melakukan kerja keras yang paling melelahkan. Untuk tingkat kultivasi ini, Chu Xingyun sebenarnya telah memasuki masa bottleneck. Jika Anda ingin menembus kemacetan saat ini dan meningkatkan langkah Anda harus merekonsiliasi Yin dan Yang. Jika tidak, bahkan jika Anda berlatih untuk waktu yang lama dan berlatih keras lagi, saya khawatir itu tidak akan banyak berpengaruh. Tentu saja, Yin dan Yang didamaikan, dan tidak perlu menemukan seorang wanita untuk berinteraksi. Bahkan, banyak eliksir langit dan bumi juga Ziyang atau Yin. Selama Anda menemukan eliksir surga dan bumi dan menyaringnya menjadi Ziyang Pil atau Ziyin Pil, Anda dapat menembus belenggu. Oleh karena itu, meskipun Chu Xingyun tahu bahwa dia telah memasuki kemacetan, dia tidak terburu-buru, dan dia tidak menetapkan tujuannya pada wanita itu. Seks naga adalah keriting, ini adalah karakteristik ras yang tidak dapat dipulihkan dan tidak dapat diubah. Di bawah penindasan lebih dari 100.000 tahun, Chu Xingyun melakukan asketisme dan pemusnahan sifat manusia. Tapi secara kebetulan, Aoling pertama kali mematahkan pertahanan pikirannya, dan celah terbuka di atas pertahanan pikirannya. Kemudian, Aoleng menuangkan bahan bakar ke atas api, membuat Chu Xingyun mudah tersinggung. Awalnya, keluhan Chu Xingyun hampir dibuang, dan segera dia bisa memperbaiki retakan di benaknya dan pulih seperti sebelumnya. Tetapi pada saat ini, Aomei muncul. Melihat wanita mempesona ini mencapai batas, seorang wanita yang begitu indah di luar uraian, sifat klan naga, tertekan selama lebih dari 100.000 tahun, segera memuntahkan sepanjang celah jiwa itu. Dengan erangan yang menyakitkan, Chu Xingyun perlahan berdiri. Pada saat ini, banyak kebencian, roh-roh jahat, roh-roh pembunuh, bercampur dalam energi intrinsik naga, dengan panik disemprotkan keluar dari celah jiwa, benar-benar tak terbendung.
Merasakan kesedihan, pembunuhan, dan kebencian yang dikeluarkan dari tubuh Chu Xingyun, Aoleng hanya bisa berteriak dan dia melangkah lebih dari 10 langkah sekaligus. Di bawah penutup 9 mahkota, mata Chu Xingyun sudah merah dan dia hampir melarikan diri. Perlahan berdiri, kesadaran Chu Xingyun sudah agak bingung. Mengambil langkah, Chu Xingyun berjalan menuju Aomei langkah demi langkah, dan berkata dengan suara rendah, wanita ini adalah milikku. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Aoleng benar-benar membosankan. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang bilang tidak menyebabkan masalah? Apakah ini ilusi? Bukan hanya Aoleng, bahkan, semua orang termasuk Aomei tertegun. Di bawah tatapan tertegun semua orang, Chu Xingyun berjalan di depan Aomei dalam 2 langkah. Melihat bodoh pada Chu Xingyun, Aomei merasa pahit. Baru saja, dia masih berpikir bahwa ada manajer umum di Beihai Dragon Palace. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa orang ini adalah bajingan daripada saudaranya. Meskipun Aoleng bukanlah suatu hal, ia tetap pada titik retorika, dan itu tidak terlalu banyak. Tapi apa yang terjadi pada Ao Yun? Apa yang saya katakan tadi sangat menakjubkan, bagaimana dia bisa menjadi milik pribadinya dalam sekejap mata. Di antara delusi Aomei, Chu Xingyun merentangkan lengan kanannya dan mengambil Aomei di tangannya. Di antara langkah-langkah itu, cahaya biru menyala dan menghilang seketika. Melihat adegan ini, Aolai tertegun sejenak, dan kemudian tiba-tiba menjadi sangat marah. Ao Yun ini terlalu berani, jadi bawa saja Aomei ke depan umum, bahkan jika Aomei dilepaskan di masa depan, mustahil untuk tersapu ke Sungai Kuning. Sebagai seorang gadis, berapapun usianya, kesucian sangat penting. Sekarang, Ao Yun mengumumkan di depan umum bahwa Aomei adalah istrinya, dan kemudian menjemputnya dan melarikan diri secara langsung, yang terlalu menipu. Bagaimana klan Nanhai Dragon keluar untuk bertemu orang-orang di masa depan tanpa ditertawakan? Belum lagi bagaimana Aolai bergemuruh. Di sisi lain, Chu Xingyun melakukan perjalanan satu dimensi, bergerak keluar dari jutaan mil, dan muncul di lembah yang indah dan berbunga-bunga tempat ia pernah tinggal sebelumnya. Melihat lingkungan yang tidak dikenalnya, Aomei memegang kedua tangannya dengan ngeri, dan berkata dengan kaget dan marah, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Sudah terlambat untuk mengirimku kembali segera. Menghadapi peringatan Aomei, Chu Xingyun menutup telinga. Chu Xingyun sudah hampir melarikan diri. Meskipun ia masih memiliki kesadaran, kesadarannya tidak dapat mengatasi instingnya. Didorong oleh keinginan naga yang mengamuk, Chu Xingyun tidak bisa bangkit untuk melawan. Dengan lambaian tangannya yang besar, dia langsung mengeluarkan seperangkat selimut hangat yang harum dari ruang dimensi dan menyebarkannya di rumput yang renyah. Melihat adegan ini, Aomei tiba-tiba berseru dan panik. Apa yang ingin dilakukan Ao Yun? Dia tidak akan hanya berpikir. Hanya memikirkannya, Chu Xingyun sudah membungkus Aomei di tangannya. Dalam suara tirai manik-manik, Chu Xingyun melepas mahkota Jiu yang di kepalanya dan melemparkannya ke tanah. Saat Chu Xingyun melepas mahkota Jiu yang, Aomei akhirnya melihat wajah Chu Xingyun. Sengatan listrik. Itu benar, melihat wajah cantik Chu Xingyun, Aomei memiliki perasaan sengatan listrik, jantungnya segar, mati rasa, gatal, memerah, dan dia bahkan lupa untuk berjuang dan melawan. Pada saat ini, alasan Chu Xingyun akhirnya hancur total, dan dia mencium bibir merah muda Aomei. Ini sudah berakhir, ciuman pertamaku. Merasa ciuman predator, Ci yang sangat mendominasi Chu Xingyun, Aomei hanya punya waktu untuk merengek dan dia tidak bisa membuat suara sedikit pun lagi. Sejujurnya, dalam hati saya, Aomei sedikit menyukai Chu Xingyun. Dengan penampilannya, Aomei masih bersedia memberinya kesempatan untuk mengejar dirinya sendiri. Tapi sekarang, orang ini tampaknya tidak punya niat untuk mengejarnya, tetapi ingin memakannya langsung. Berjuang keras, Aomei mencoba keluar dari lengan Chu Xingyun. Namun, di bawah pengaruh kesedihan, pembunuhan, dan kebencian Chu Xingyun, energi Aomei kehilangan semua kontak dan dia lemah seperti domba kecil. Di mana dia bisa berjuang? Tidak dapat menahan, Aomei akhirnya menghentikan perlawanannya, dan berbaring di sana di hutan, dengan air mata jernih mengalir. Melihat air mata Aomei yang jernih, dalam kebingungan, Chu Xingyun bergidik hebat menghentikan tangan besar yang merobek pakaian Aomei. Meskipun pikiran sepenuhnya dikendalikan oleh keinginan, Chu Xingyun selalu sadar, tetapi ia tidak dapat menahan keinginan batinnya. Kekuatan spiritual Chu Xingyun digunakan untuk melawan roh jahat, roh pembunuh, dan kebencian dalam roh pedang. Tapi kesadarannya selalu sadar. Melihat air mata Aomei yang jernih, Chu Xingyun merasakan air dingin sejenak, dan menuangkannya dari awal. Biasanya, apa yang paling dipandang rendah oleh Chu Xingyun adalah pria yang tidak sebagus binatang seperti ini, yang melakukan kekerasan terhadap wanita. Tetapi hari ini, dia hampir, di bawah dorongan keinginan, menjadi sampah seperti binatang buas. Diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, Chu Xingyun perlahan bangkit dan berkata dengan rasa bersalah, maafkan aku. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Aomei duduk, sambil mengatur gaun yang tersebar, sambil mengeluh, siapa yang tidak tahu prestise Istana Naga Beihai Anda, mengapa Anda harus meminta maaf? Dengan pandangan dingin pada Chu Xingyun, Aomei berkata, apakah kamu tidak mengandalkan ini untuk menjadi begitu berani padaku dan melakukan apapun yang kamu inginkan?
Mendengarkan kata-kata dingin Aomei, Chu Xingyun tidak bisa menahan canggung. Meskipun dia tahu itu untuk dirinya sendiri, bukan itu masalahnya. Tetapi pada kenyataannya, Chu Xingyun juga tahu bahwa orang tidak akan percaya ini. Jika Anda berpikir tentang diri Anda sendiri, Chu Xingyun tidak akan percaya jika Anda mengubah posisi satu sama lain. Melihat kesunyian dan kesalahan Chu Xingyun, Aomei tidak bisa menahan perasaan lembut. Dia juga tahu bahwa sifat keriting Dragon Clan sulit untuk ditahan, dan banyak Dragon Clan pria menderita. Tapi ini bukan alasan mengapa dia begitu nakal. Membawanya pergi ke tempat umum, itu membuatnya melompat ke Sungai Kuning, dan itu tidak bisa dicuci. Dengan lirikan yang tidak puas, Chu Xingyun berkata, jika Anda benar-benar menyukai saya, maka Anda dapat mengejar saya dengan adil, mengapa Anda melakukan ini? Mendengar kata-kata Aomei, Chu Xingyun tiba-tiba tersenyum pahit. Ya, seperti perempuan, ini tidak salah. Pada saat ini, belum menikah Chu Xingyun dan Aomei, sepenuhnya dapat mengejar pengejaran. Tetapi pada kenyataannya, Chu Xingyun tahu hal-hal sendiri. Semua yang dia lakukan, meskipun kesadarannya sadar tidak bisa mengendalikan instingnya. Jika bukan karena momen terakhir, dia akan berada di tebing, dan dia mungkin telah melakukan kesalahan. Memikirkannya, Chu Xingyun dengan tulus berkata, aku tahu kamu membenciku, dan aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Semuanya, aku hanya bisa mengatakan. Mengepalkan giginya dengan erat, Aomei berkata, aku minta maaf atas penggunaan cahaya. Apakah kamu tahu seberapa banyak masalah yang telah kamu sebabkan padaku? Bagaimana kamu membiarkan aku melihat orang di masa depan? Menghadapi kata-kata Aomei, Chu Xingyun tersenyum pahit, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Itu benar, meskipun tidak ada yang benar-benar terjadi di antara keduanya, akankah orang lain mempercayainya? Akhirnya, setelah merenung cukup lama, Chu Xingyun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, maaf, ini memang salahku, tapi aku juga tertarik padamu, dan aku tidak bisa menahan diri untuk sementara waktu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Aomei sedikit malu-malu. Menatap Chu Xingyun tanpa daya, Aomei tersipu dan berkata, apa yang kamu lakukan? Apakah tidak cukup bahwa kamu menggertak saya? Melihat Aomei dengan iba, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin menggertakmu, tapi saat ini, jika kamu tidak keberatan, kami tampaknya bisa membuat kesalahan. Melihat dengan marah pada Chu Xingyun, Aomei berkata, kamu bisa menggertakku, bisakah kamu menggertak dan menjadi kecanduan? Dengan senyum masam dan mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, bahkan jika demikian, singkatnya, di mata orang lain, Anda sudah menjadi milik saya. Setelah jeda, Chu Xingyun berkata, mengapa, saya sangat tak tertahankan, jadi apakah sulit bagi Anda untuk menerimanya? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Aomei tidak bisa membantu tetapi menatap Chu Xingyun. Melihat lebih dekat, bibir Chu Xingyun berwarna merah dan putih, dan wajahnya seperti giok mahkota. Berdiri tegak dan berdiri di sana, dapat dikatakan elegan dan anggun, dan Yusu menghadap angin. Meskipun pria ini sangat buruk, aku hampir menggunakan kekuatannya sekarang. Tetapi saya harus mengakui bahwa pria jahat ini sangat tampan. Yang disebut, Yun Xiang Hua Xiang Rong. Juga dikatakan bahwa perasaan gadis itu selalu muncul. Faktanya, Aomei, juga seekor naga, tidak membakar nyala api di dalam hatinya. Sebagai ganti naga lainnya, Aomei bahkan tidak menganggapnya serius. Tapi melihat pangeran terkenal dari Istana Naga Laut Utara, dia sangat tampan. Meskipun dia tidak bisa menerimanya sekarang, dia tampaknya tidak bisa menjadi orang jahat yang nyata dari tebing. Selain itu, dalam hal penampilan saja, Ao Yun ini terlalu tampan. Ini sepenuhnya dapat memuaskan semua fantasi Aomei tentang lawan jenis. Jika Ao Yun mengejarnya melalui cara normal, dia pasti tidak bisa menolak. Tapi sekarang, pria ini memiliki sejarah kejahatan, dia harus diperlakukan dengan hati-hati. Memikirkannya, Aomei berkata, ya, karena kamu sangat menyukaiku, wanita itu akan memberimu kesempatan. Selama pidatonya, Aomei berhenti, dan kemudian melanjutkan, ada 200 tahun sebelum konferensi Longmen. Selama waktu ini, saya dapat mencoba untuk bergaul dengan Anda. Di antara kata-kata itu, Aomei tidak bisa menahan pipi wajahnya dan tersenyum, selama Anda dapat menggunakan ketulusan hati Anda untuk mengesankan Miss Ben, bahwa Miss Ben adalah orang Anda. Mendengar kata-kata Aomei, Chu Xingyun sangat gembira. Anda tahu, meskipun dia sudah tenang sekarang. Tetapi keinginan yang dalam di hati tidak hilang, tetapi itu menjadi semakin dan semakin melonjak. Mengangguk dengan bersemangat. Selama periode waktu berikutnya, Chu Xingyun menanam banyak rongga di lembah. Setelah itu, Chu Xingyun meninggalkan lembah dan memburu beberapa monster. Setelah mendapatkan beberapa bahan, dia bergegas kembali ke lembah kecil rahasia. Selama 200 tahun ke depan, Chu Xingyun akan tinggal di sini dan melakukan segala daya untuk mendapatkan hati Aomei. Waktu terus berlalu hari demi hari. Pada hari-hari berikutnya, Chu Xingyun tidak pergi kemanapun. Dia tinggal di lembah yang indah ini dengan bunga dan burung yang indah setiap hari. Pada siang hari, Chu Xingyun akan pergi berburu beberapa monster yang lembut dan lezat, membawa mereka kembali ke lembah kecil, memasaknya, dan memakannya untuk Aomei.
Kadang-kadang, Chu Xingyun akan menampilkan kemampuan antar jemput dimensi, bergegas ke kota Tongtian, membeli yang lezat menyenangkan, tampan, semua jenis satin sutra untuk Aomei, bahkan lebih. Setiap kali matahari terbenam dan malam tiba, Chu Xingyun akan menikmati bulan bersama Aomei di rumah kayu yang ia bangun sendiri. Saat malam sepi, Aomei akan bersandar di bahu Chu Xingyun dan mendengarkan Chu Xingyun menceritakan kisah cinta yang pedih untuknya. Pada awalnya, Aomei juga sangat waspada, menjaga Chu Xingyun kapan saja. Tetapi dengan berlalunya waktu, Aomei telah menyadari bahwa Chu Xingyun ini bukan penjahat sejati. Terakhir kali, saya tidak bisa menyalahkannya sendirian. Salahkan dia karena terlalu menawan dan menawan. Seiring hari-hari berlalu, Aomei secara bertahap menjadi terbiasa dengan perusahaan Chu Xingyun dan terbiasa dengan cara bergaul satu sama lain. Dengan kontak konstan, Aomei juga benar-benar mengerti Chu Xingyun. Meskipun dia sangat sombong, dia adalah orang yang baik. Dan yang paling penting, gaya dominannya sebenarnya paling cocok untuknya. Orang-orang adalah binatang yang emosional, dan mereka rukun untuk waktu yang lama. Naga tidak terkecuali. Tetapi kebanyakan makhluk cerdas sebenarnya seperti ini. Berkumpul siang dan malam, intim untuk waktu yang lama, Aomei secara bertahap menerima Chu Xingyun, dan bahkan jatuh cinta padanya tanpa keluhan dan penyesalan. Sebenarnya, pria yang tampan seperti Chu Xingyun, dan pria yang sangat lembut dan perhatian. Meski sedikit sombong, bagaimana mungkin Aomei tidak menyukainya? Secara khusus, antusiasme Chu Xingyun membuatnya panas, dia tidak bisa menolak permintaan sama sekali dari Chu Xingyun, dan dia bahkan merasa sedikit tidak rela. Naga seks. Kalimat ini tidak bisa lebih benar. Sifat ini tidak khusus untuk naga jantan, pada kenyataannya, naga betina adalah sama. Alasan mengapa Aomei dapat mempertahankan kesucian bukan karena tidak ada kebutuhan atau pengetahuan, tetapi dia bersikeras terlalu banyak. Waktu terus berlalu hari demi hari. Aomei sangat bahagia setiap hari, seperti hidup dalam madu. Setelah hidup begitu lama, kehidupan Aomei tidak pernah sebahagia ini. Ini adalah perasaan dimanja di telapak tangan saya, memegang dan merawat Aomei adalah pertama kalinya dalam hidupnya. Akhirnya, pada malam bulan purnama, setelah minum sedikit anggur, Aomei setengah mendorong dan jatuh ke pelukan Chu Xingyun. Menghadapi pengejaran Chu Xingyun, Aomei hanya menolak kurang dari setengah bulan, dan jatuh sepenuhnya. Pada malam itu, percikan cinta paling terang meledak di antara keduanya. Setelah akhirnya memiliki Aomei, Chu Xingyun akhirnya mengerti mengapa dia tidak bisa mengendalikan diri untuk Aomei. Alasan mengapa Aomei begitu mudah adalah karena ia dapat dinyalakan. Faktanya, alasannya sangat rumit. Dalam roh pedang, sejumlah besar akumulasi ki, pembunuhan, dan kebencian adalah satu aspek. Dalam tubuh Chu Xingyun, sifat keriting klan naga juga telah ditekan selama lebih dari 100.000 tahun. Tetapi faktor yang paling penting sebenarnya adalah Aomei. Sebagai putri bungsu dari Raja Naga Laut Cina Selatan, atribut Aomei secara alami juga atribut api. Hanya saja api Aomei berbeda dari api biasa. Dia memiliki api neraka dan api kegelapan. Api orang lain biasanya merah, ungu, atau putih, biru. Tapi api Aomei hitam, seperti asap hitam tebal. Jenis api gelap ini adalah yang paling disukai roh-roh jahat, roh-roh pembunuh dan kebencian, dan masing-masing memiliki daya tarik alami. Sifat keriting dari perlombaan naga, keinginan roh pedang, daya tarik api gelap ditambah Aomei sendiri adalah keindahan yang super. Selain itu, Chu Xingyun telah melajang terlalu lama. Dari perspektif kesadaran, ia belum pernah melajang dan tidak pernah memiliki wanita. Di bawah upaya gabungan dari beberapa aspek, Chu Xingyun tidak bisa menahan godaan Aomei, juga tidak bisa mengendalikan dirinya secara efektif. Selain itu, hal yang paling penting adalah penemuan mengejutkan Chu Xingyun, melalui interaksi dengan Aomei, roh jahat, roh pembunuh, dan kebencian pada roh pedang secara bertahap diserap dan disempurnakan oleh api gelap Aomei. Bugar dan berlatih. Itu benar, meskipun tidak dilakukan dengan sengaja, api gelap dan energi negatif yang terkandung dalam roh pedang awalnya saling tertarik dan membentuk lingkaran. Setiap malam, ketika Chu Xingyun dan Aomei terjerat, elemen pedang dalam roh pedang akan mengalir ke tubuh Aomei dari persimpangan. Setelah penyerapan dan pemurnian api gelap, elemen pedang akan menjadi sangat transparan, sangat jelas, dan cukup murni untuk tidak mengandung kotoran semi-filamen. Sebagai perbaikan pedang, kemurnian Jian Yuan adalah yang paling penting. Semakin murni elemen pedang, semakin tajam dan semakin tak terkalahkan, dan semakin Anda menguasai pedang, semakin Anda akan memegang kendali. Berbeda dengan elemen pedang kacau yang dipenuhi dengan banyak roh jahat, roh pembunuh, dan kebencian, hanya bertarung melawan energi negatif ini dan emosi negatif akan mengkonsumsi banyak roh dan energi. Selain itu, yang lebih murni adalah Jian Yuan, lebih tajam dan lebih kuat. Karena itu, untuk semua beku, ketika kerajaan Kendo masuk ke alam pedang Yuan dan pedang Yuan diproduksi, memurnikan pedang Yuan adalah yang paling sulit. Tetapi dengan kehadiran Aomei, Chu Xingyun tidak perlu melakukan apa-apa, selama dia menikmati berkat dengan arogan, dia dapat membuat elemen-elemen pedang dalam roh pedang tubuh menjadi murni dan murni.
Selain itu, apa yang paling menyenangkan Chu Xingyun dan Aomei adalah setelah menyerap dan memurnikan sejumlah besar roh jahat, roh pembunuh, dan kebencian api gelap Aomei juga dengan cepat menjadi lebih kuat. Setiap memurnikan dan menyerap jejak roh jahat, roh pembunuh, dan kebencian api gelap Aomei, akan meningkatkan poin. Oleh karena itu, di antara mereka berdua, nostalgia dan tempat tidur, mereka telah menjadi cara budidaya yang paling melelahkan dan efisien. Ketika hari-hari berlalu, kekuatan mereka berdua meningkat dengan gila. Apa yang membuat Chu Xingyun paling iri adalah hanya butuh 100 tahun bagi kekuatan dan kondisi Aomei untuk mengejar Chu Xingyun. Jika bukan air dan api, Chu Xingyun mungkin tidak benar-benar lawan Aomei tanpa menggunakan pedang kuno bintang 7. Namun, apa yang disebut pasangan 1 hari 100 hari, pasangan 100 hari itu lebih dalam dari laut. Mulai sekarang, keduanya telah menjadi suami dan istri selama 100 tahun, dan mereka tidak lagi terpisah satu sama lain. Bahkan jika pihak lain melakukan sesuatu yang salah, satu sama lain dapat bersikap toleran, ini adalah cara suami istri. Karena itu, Aomei dan Chu Xingyun, meskipun mereka biasanya akan berdiskusi dan bertarung, tetapi mereka tidak akan pernah benar-benar bermusuhan satu sama lain, apalagi bertarung. Sebaliknya, keduanya tidak hanya akan saling menembak, tetapi akan bergandengan tangan untuk bertarung melawan musuh yang kuat. Selama 100 tahun, Chu Xingyun dan Aomei bekerja melalui liburan bersama dan menemukan metode memelototi api. Keduanya adalah naga di antara mereka. Chu Xingyun adalah pangeran ke-9 dari Istana Naga di Laut Utara, dan atributnya adalah Tianyi Zensui. Aomei adalah putri kecil Nanhai Dragon Palace, atributnya adalah api neraka. Di antara keduanya, mereka bergema di surga dan bumi, di bawah pagar air dan api, mereka dapat menyebabkan kerusakan besar. Bahkan King Kong yang sangat keras, dengan kombinasi es dan api, tidak dapat menahan 3 putaran sama sekali, dan itu akan langsung retak dan berubah menjadi kerikil. Di bawah api dan es surga ke-9, bahkan Taipan terkuat tidak dapat mendukungnya lama. Bahkan jika stamina tinggi dan tahan lama, itu akan dikalahkan secara instan. Dalam sekejap, waktu telah berlalu 100 tahun. Dalam 100 tahun terakhir, perasaan antara kedua orang ini meningkat dari hari ke hari. Belum lagi, kekuatan Aomei akan meningkat secara gila-gilaan setiap hari ketika dia sedang berlibur ganda. Belum lagi, semua sukacita dan kehangatan yang dibawa Chu Xingyun padanya. Untuk satu alasan saja, Aomei tidak akan pergi. Alasannya sangat sederhana, yaitu Aomei tidak memiliki penyesalan dan sangat jatuh cinta dengan Chu Xingyun. Harapan terbesar Aomei adalah bersama Chu Xingyun. Ratusan tahun berlalu dengan tergesa-gesa, dan tentu saja ada penyesalan di antara keduanya. Karena kemarahan, pembunuhan, dan erosi. Karena air murni Tianyi milik Chu Xingyun bertentangan dengan api neraka. Terlebih lagi karena kekuatan melahap Hellfire yang kuat dan menakutkan. Oleh karena itu, tidak ada anak antara Chu Xingyun dan Aomei. Kecuali satu hari, semua keluhan, pembunuhan, dan keluhan Chu Xingyun benar-benar hilang. Selain itu, Aomei dapat dengan bebas mengontrol kekuatan menelan dari api gelap. Kalau tidak akan pernah ada keturunan di antara keduanya. Melihat kerutan Aomei setiap hari karena ini, Chu Xingyun tahu bahwa naluri keibuan membuatnya sangat menyukai anak-anak dan ingin memiliki anak sendiri. Sayangnya, karena berbagai alasan, sangat sulit untuk menghasilkan keturunan di antara keduanya. Sulit bagi Chu Xingyun untuk menemukan solusi untuk masalah seperti itu. Waktunya akan tiba, 100 tahun akan berlalu, dan antara Chu Xingyun dan Aomei, peringatan 100 tahun akan datang. Untuk merayakan hari penting ini, Chu Xingyun harus menyiapkan hadiah untuk Aomei. Meskipun ruang dimensi Chu Xingyun, sebenarnya ada banyak senjata ajaib dan alat sulap. Tetapi mereka yang lebih cocok untuk Aomei telah dalam 100 tahun terakhir. Pada hari-hari seperti perayaan 10 tahun, perayaan 30 tahun, perayaan 60 tahun, mereka dikirim satu demi satu. Mulai sekarang, ketika perayaan 100 tahun tiba, Chu Xingyun tidak bisa datang dengan hadiah yang layak untuk perayaan semacam itu. Untungnya, meski memang tidak ada mayat, tapi pasti akan ada di rumah lelang kota Tongtian. Oleh karena itu, mengambil keuntungan dari retret Aomei untuk memilah keuntungan baru-baru ini dan mempersiapkan untuk konferensi gerbang naga di dunia ini, Chu Xingyun membuka pesawat ulang-alik dimensi, memamerkan ruang lipat dan bergegas ke kota Tongtian. Kurang dari setengah tahun dari konferensi Longmen. Oleh karena itu, di dalam Forseas, semua generasi muda dari suku naga datang. Pada saat ini, lelang besar akan diadakan di kota terbesar di mana Dragon Gate muncul. Longmen tidak akan muncul selama lebih dari 100 tahun. Lelang adalah waktu untuk menahan, tetapi setelah ratusan juta tahun eksplorasi, semua orang setuju pada waktu terbaik. Jika itu diadakan 200 tahun sebelum Longmen muncul, sebagian besar talenta muda masih berlatih keras di berbagai tempat dan bahkan tidak tiba di sini. Kepada siapa mereka akan menjualnya? Jika waktunya lebih singkat dari 100 tahun, meskipun semua talenta muda telah tiba, mereka akan segera mulai mundur untuk memilah-milah keuntungan dari periode terakhir. Apa yang disebut senjata penggiling sementara, tidak bahagia dan ringan, adalah alasannya.
Karena itu, setiap orang masih tidak punya waktu untuk menghadiri konferensi lelang. Jika konferensi lelang diadakan beberapa tahun sebelumnya ketika gerbang naga muncul, itu tidak akan berhasil. Senjata ajaib semacam ini tidak berarti bisa digunakan di tangan. Belum lagi, butuh bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun, untuk menyempurnakan senjata sihir dan instrumen sihir. Ambil Aoling sebagai contoh, jepit rambut Phoenix emasnya telah dipraktekkan selama ribuan tahun sebelum dia akhirnya benar-benar menguasainya. Bagaimana bisa begitu mudah? 100 tahun sebelumnya, mengadakan konferensi lelang terbukti menjadi waktu yang paling tepat. Dalam 100 tahun, itu sudah cukup bagi semua orang untuk memilah panen, memperbaiki senjata sihir, dan menguasai dan menjadi terbiasa dengan keterampilan tampilan senjata sihir. Menjalankan kekuatan kekosongan, Chu Xingyun mencapai kota Tongtian dari lembah kecil yang terpencil dengan napas pendek. Setelah tiba di kota Tongtian, Chu Xingyun hanya bertanya sebentar, dan kemudian menentukan waktu spesifik dari konferensi lelang. Hingga saat ini, ada lebih dari 3 bulan. Ketika dia keluar kali ini, Chu Xingyun tidak berani terus memakai mahkota Jiu Yang, juga tidak berani mengenakan jubah Jiu Piton. Bagaimanapun, dia merampok putri kecil Istana Naga di Nanhai. Begitu dia muncul dalam warna aslinya, dia pasti akan menyebabkan terlalu banyak masalah. Ini bukan yang diharapkan Chu Xingyun. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa Aomei tidak suka jubah gelap 9 piton dan mahkota Jiu Yang. Gadis, suka mendandani suami mereka tampan dan tampan, yang juga merupakan hal yang sangat bahagia dan bahagia dalam dirinya sendiri. Setiap kali selama perayaan pernikahan, Chu Xingyun mengirim senjata ajaib Aomei, dan Aomei tidak mengirim apapun, jadi dia membuat satu set pakaian untuk Chu Xingyun sendiri. Aomei, yang memiliki api kegelapan, berpengalaman dalam seni pemurnian dan pembuatan harta karun. Meskipun keadaan saat ini tidak tinggi, senjata sihir yang terlalu kuat dan senjata sihir tidak dapat disempurnakan. Tetapi dalam hal penampilan saja, itu benar-benar yang paling sesuai dengan standar estetika anak perempuan. Dalam kata-kata Aomei, kostum seperti itu paling baik menyoroti temperamen dan pesona Chu Xingyun, yang pasti bisa membuat semua gadis Huaichun terlihat memerah dan menghangatkan hati. Inilah yang terjadi di dunia ini. Tidak peduli pria atau wanita, selama mereka cukup tampan dan cantik, mereka dapat dengan mudah membuat lawan jenis jatuh cinta pada pandangan pertama, dan bye-bye. Ini tidak berlebihan. Untuk menghindari seseorang mengenali dirinya sendiri, Chu Xingyun mengenakan gaun putih bulan, ikat kepala dengan selendang nilon, dan pedang kuno bintang 7 di pinggangnya. Gaya ini adalah favorit Aomei dan terobsesi. Seperti yang dikatakan Aomei, melihat Chu Xingyun seperti itu, dia bahkan tidak perlu makan makanan, itu benar-benar indah. Karena mengenakan, Chu Xingyun tidak peduli, karena Aomei menyukainya, setelan ini telah menjadi pakaian sehari-hari Chu Xingyun. Awalnya, lebih dari 3 bulan sebelum konferensi lelang, Chu Xingyun bisa kembali ke lembah terlebih dahulu. Namun, Chu Xingyun tidak ingin kembali. Bukannya dia bosan dengan Aomei, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Chu Xingyun khawatir dia akan mematahkan batu retret Aomei dan menyeretnya keluar setelah beberapa saat. Selama 100 tahun terakhir, kekuatan Aomei telah meningkat terlalu cepat. Meskipun peningkatan kekuatan adalah hal yang hebat, itu juga memiliki kelemahan, yaitu fondasinya tidak stabil. Oleh karena itu, Aomei harus mundur selama beberapa bulan dan benar-benar meletakkan fondasi yang kuat sebelum dia dapat terus berlatih. Jika tidak, begitu kecepatan promosi terlalu cepat, maka seseorang tidak baik, tetapi itu akan diabaikan. Karena Aomei ditutup dan Chu Xingyun tidak bisa menyeretnya keluar, akan lebih baik untuk tidak kembali. Dan yang paling penting, Chu Xingyun hanya memiliki sedikit uang. Meskipun senjata ajaib dan senjata ajaib di ruang angkasa dijual, banyak uang dapat diperoleh secara alami. Anda tahu, ruang dimensi Chu Xingyun berisi semua harta karun terbaik yang telah ia pilih dengan cermat dari Laut Utara, Laut Barat, dan Istana Naga Laut Timur. Belum lagi jika ada yang mampu membelinya, bahkan jika itu bisa. Chu Xingyun tidak pernah bisa menjualnya. Harta nyata pasti tak ternilai harganya. Tidak peduli berapa banyak uang yang dijual, itu pasti kerugian, dan itu adalah semacam kerugian besar. Ketika Chu Xingyun berangkat dari Istana Naga di Beihai, meskipun ia telah membawa banyak uang, tapi sekarang, ia sudah menghabiskan hampir sama. Lagi pula, selama ribuan tahun, terutama dalam konsumsi 100 tahun terakhir, tidak ada jumlah uang yang cukup untuk dibelanjakan tanpa keluar. Tentu saja, jika ini semata-mata untuk uang, Chu Xingyun dapat mengerahkan kekuatan kekosongan dan bergegas kembali ke Istana Naga di Beihai. Itu benar-benar berapa banyak. Tapi kali ini, Chu Xingyun melakukan lebih dari sekadar uang. Sebenarnya, mendapatkan uang hanyalah salah satu tujuan yang paling tidak penting. Tujuan sebenarnya Chu Xingyun adalah untuk menanam spesies ajaib. Dari sekarang ke sekarang, setelah 100 tahun hubungan seks dengan ikan dan air, roh pedang Chu Xingyun, semua roh jahat, roh pembunuh, dan dendam telah sepenuhnya dimurnikan oleh Aomei. Pada saat ini, roh pedang Chu Xingyun telah menjadi sangat jelas dan murni hingga batasnya. Namun sejauh ini, pedang Chu Xingyun, Yuan Li telah mencapai batas.
Jika Anda terus berkultivasi sendiri, meskipun kemajuan akan dibuat tetapi kecepatannya lambat, itu benar-benar tak tertahankan bagi Chu Xingyun. Karena ada cara yang lebih cepat, Chu Xingyun pasti tidak akan menolak. Oleh karena itu, Chu Xingyunhua menyewa sebuah bukit dengan harga tinggi di sisi utara alun-alun kota Tongtian. Meskipun menghabiskan banyak uang, itu layak untuk Chu Xingyun. Di atas bukit, Chu Xingyun meletakkan arai besar kekosongan, dan tekanan besar pada arai Zhou Tianjian. Meskipun bukit itu tidak besar, tetapi begitu menginjak bukit, volume dan luas seluruh bukit telah meningkat jutaan kali di bawah pengaruh lingkaran sihir perluasan ruang angkasa. Di bukit besar, Chu Xingyun menanam 3.000 arai mata, masing-masing dengan pedang di matanya. Pedang 3.000 tangan ini adalah pedang 3.000 tangan yang dibuat oleh Chu Xingyun dengan hati Xuan Bing. Pada saat ini, setiap pedang mengandung roh pedang, dan setiap roh pedang berhubungan dengan cara pedang. 3.000 Xuan Bing pedang sesuai dengan 3.000 cabang di bawah kendo. Pedang angin, pedang api, pedang air, pedang kayu, pedang emas. Di antara 3.000 pedang es Sansuan, 3.000 kendo tersegel. Setelah pedang 3.000 ditangani ini digunakan oleh tuan mereka, pedang di pedang akan terus tumbuh. Ketika suatu hari, 3.000 pedang dari Xuan Bing pedang 3.000 tangan ini mencapai bentuk kesempurnaan mereka. Chu Xingyun dapat mengambilnya kembali dan menggabungkannya menjadi Hunyuan Kendo, yang juga bisa disebut Chaos Kendo. Hunyuan Kendo sebenarnya adalah negara tertinggi Kendo. Begitu Chu Xingyun benar-benar membuktikan Hunyuan Kendo, maka tak perlu dikatakan lagi, pasti ada satu dari 4 singgasana surgawi itu. Jika Chu Xingyun sendirian, bahkan jika dia hanya memperbaiki pedang, mungkin butuh 10 juta tahun. Sebenarnya, Chu Xingyun saat ini berhadapan dengan pedang angin ledakan di pedang Suangxiu. Untuk saat ini, sejauh menyangkut pedang-pedang angin ledakan, Chu Xingyun belum sepenuhnya diperbaiki. Tapi Blast Kendo hanyalah salah satu dari 3.000 Kendo sistem angin. Dibagi lebih jauh ke bawah, ledakan Kendo dibagi menjadi 3.000 gerakan, setiap gerakan memiliki 3.000 gaya, dan setiap jenis dapat dibagi lagi menjadi 3.000 cara. Benar-benar terbagi, hampir tak ada habisnya. Karena itu, jika Anda hanya ingin mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk membuktikan puncak Kendo, walaupun itu bukan tidak mungkin, tetapi waktu yang dibutuhkan adalah di tahun 100 juta. Bahkan jika Anda benar-benar berlatih Kendo ratusan juta tahun, itu mungkin tidak berhasil. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang bisa dipikirkan Chu Xingyun adalah mengirim 3.000 pedang pegangan ini. Ketika 3.000 pedang ini jatuh ke tangan 3.000 jenius Kendo, semuanya sangat berbeda. Melalui budidaya terus-menerus dan pertempuran terus-menerus, roh pedang di pedang es hitam 3.000 tangan ini akan terus tumbuh, berkembang dan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Di antara 3.000 tangan pedang ini, 3.000 roh pedang yang disegel sebenarnya adalah gangguan Chu Xingyun. Ramalan adalah metode pembedaan roh primordial yang dapat dilakukan hanya setelah memiliki bayi primordial. Hubungan antara Yuanying dan dewa sebenarnya sama dengan hubungan antara biksu dan doppelganger. Setelah seseorang mendapatkan pedang ini, roh pedang di pedang Xuan Bing akan mendesak mereka untuk berlatih keras dan melakukan banyak pertempuran. Kecuali pihak lain sudah memiliki Yuanying, jika tidak benar-benar tidak dapat menahan keinginan ide Jianling. Seorang beku dengan pedang 3.000 pegangan, meskipun ditakdirkan untuk menjadi sangat kuat. Tapi seluruh hidup mereka akan didedikasikan untuk Kendo. Setiap hari, selain berlatih Kendo, ada banyak pertempuran, dan selain itu, Anda tidak akan tertarik pada apapun. Di masa depan, ketika Chu Xingyun ingin mengambil kembali pedang dari 3.000 gagang es hitam, ia hanya perlu melewati Yuanying untuk dengan mudah merasakan posisi pedang dari 3.000 gagang es hitam. Begitu mencapai sekitar pedang dengan 3.000 pegangan, Chu Xingyun dapat mengerahkan kekuatan kekosongan, dan melalui induksi antara dewa primordial dan dewa yang mengganggu, langsung menarik pedang dengan 3.000 pegangan. Karena itu, meski di permukaan, pedang es hitam ber-3.000 ini dikirim. Namun pada kenyataannya, pedang Xuan Bing ini selalu menjadi Chu Xingyun. Tidak ada masalah untuk mengirimkannya, dan jika Anda ingin mengambilnya kembali, tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah Jianshan didirikan, Chu Xingyun mempekerjakan beberapa pelayan, yang bertanggung jawab untuk menerima para biksu yang membobol Jianshan di gerbang di bawah bukit. Setelah itu, Chu Xingyun mendengar berita itu. Di atas Jianshan, ada 3.000 pedang puncak betis, yang cukup kuat untuk bersaing dengan harta roh bawaan tanpa jatuh. Harta yang serupa, bahkan Forseas Dragon Palace, tidak dapat menemukan beberapa apalagi tempat lain. Pada awalnya, semua orang masih memiliki sedikit rasa tidak percaya pada berita ini. Pedang yang kuat seperti itu sudah cukup untuk menjadi harta dari kelompok etnis. Bagaimana itu bisa dengan mudah diambil? Belum lagi kelompok etnis biasa, bahkan jika itu adalah istana naga 4 laut, aku khawatir tidak ada yang begitu besar. Tapi ketika susunan pedang akhirnya dibangun, dan ketika roh pedang langit naik ke langit, bahkan jika aku tidak percaya, aku takut itu tidak mungkin. 4 naga laut, serta kelompok etnis yang bergantung pada naga, bergegas ke arah Jianshan. Menurut aturan Chu Xingyun, semua orang bisa memasuki Jianshan untuk menemukan pedang yang terkait dengannya.
Selama pedang itu mengenali Tuhan, Anda bisa mendapatkan pedang tingkat atas secara langsung tanpa mengeluarkan sepeser pun. Jika 3.000 pedang yang ditangani tidak diterima, maka tidak ada cara untuk melakukannya. Tetapi jika Anda ingin memasuki Jianshan, Anda harus mengeluarkan uang. Di dunia liar, mata uang umum adalah emas dan perak. Semua emas dan perak dimurnikan menjadi batangan emas dan batangan perak. Mereka besar dan berat, dan masing-masing beratnya 100 atau 2. Jika Anda ingin memasuki Jianshan, setiap orang harus membayar 100 batang emas. Untuk beku biasa, tidak ada ratusan batang emas. Emas 20.000 tampaknya banyak, tetapi bagi para beku, jika mereka mau, mereka bisa mendapatkannya. Terlebih lagi, di sini adalah kota Tongtian. Pada saat ini, berkumpul di sini adalah pria paling bertalenta dan bertalenta di dunia. Meskipun di kota Tongtian, semua orang terlihat serupa, sama sekali tidak mencolok. Tapi pilih satu saja, mereka semua adalah tuan muda dari kelompok etnis tertentu, atau putra patriark, dan setiap 2.000 emas benar-benar bukan jumlah yang besar. Yang paling penting adalah bahwa begitu Anda benar-benar bisa mendapatkan pedang, pedang itu akan dikembangkan. Pedang teratas yang bisa bertarung melawan harta roh bawaan dapat dengan mudah menjual puluhan ribu emas. Jika seseorang benar-benar mendapatkannya, mereka tidak akan pernah menjualnya. Dengan pedang yang mengerikan, selama kamu bekerja keras, tidak akan butuh waktu lama bagi Supermaster untuk muncul. Selama Anda cukup kuat, berapa banyak yang Anda inginkan. Selama Anda memiliki kekuatan uang, kecantikan, hak, identitas, status yang cukup. Semuanya mudah didapat. Tindakan pertama adalah anak-anak generasi muda di Istana Naga Forseas. Bagi mereka, 10.002 emas benar-benar bukan apa-apa, berikan saja hadiah, bukan hanya angka ini. Dan yang paling penting adalah bahwa sekali ini menipu, mereka pasti bisa mendapatkan uang mereka kembali. Tidak semua orang bisa menipu. Paling tidak, naga-naga dari Istana Naga Empat Laut tidak pernah bisa tertipu. Dengan masuknya sejumlah besar orang, sejumlah besar emas telah memasuki dunia dimensi Chu Xingyun. Segera keempat pedang dihilangkan oleh pangeran kedua dari Istana Naga Laut Timur, pangeran keempat dari Istana Naga Laut Barat, 8 pangeran Istana Naga Laut Utara, dan pangeran kelima dari Istana Naga Laut Selatan. Saya harus mengatakan bahwa sebagai keturunan Zulong, bakat dan kualifikasi mereka semuanya sangat baik. Dengan hanya sedikit sentuhan, mereka lulus ujian 4 roh pedang emas, kayu, air, api, dan roh. Menghadapi ini, semua orang mendidih. Awalnya, banyak orang khawatir bahwa ini adalah penipuan, yang dirancang untuk menipu uang. Tapi sekarang tampaknya ini bukan penipuan, karena semua orang telah memenangkan Istana Naga. Meskipun dikatakan bahwa hanya menerima tiket, pihak lain menghasilkan banyak uang, tetapi sebagai perbandingan, harga pedang 4 tangan yang dikirim adalah 10 juta kali lipat dari pendapatan tiket. Selain itu, partisipasi dan kemenangan keempat pangeran sudah cukup untuk membuktikan bahwa Istana Naga Empat Laut tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Jika game ini ditetapkan oleh Forseas Dragon Palace, tujuannya adalah untuk menipu uang. Lalu, begitu berita bocor di masa depan, gengsi dan gengsi Istana Naga Empat Laut akan jatuh ke dasar dalam sekejap. Karena itu, ini sangat mustahil. Forseas Dragon Palace benar-benar menginginkan uang dan tidak perlu melakukannya. Keempat Raja Naga hanya perlu bersama-sama mengeluarkan perintah naga leluhur, dan mereka dapat mengumpulkan semua uang dan sumber daya dari 4 lautan. Mengapa tidak membuat masalah seperti itu? Tiba-tiba, semua generasi muda pria tampan bergegas ke Jianshan dengan harapan bahwa mereka akan cukup beruntung untuk mendapatkan pedang tertinggi. Selama beberapa hari, biksu yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke Jianshan setiap hari. Ruang di dalam Jianshan digunakan oleh Chu Xingyun untuk Void Array. Setelah berkembang menjadi beberapa juta kali, dapat menampung 10 juta orang sesuka hati. Tidak peduli berapa banyak orang yang masuk, tidak akan ada masalah. Dengan berlalunya waktu, akhirnya, hanya sebulan kemudian, 3.000 pedang memiliki semua tuan. Setelah perhitungan yang cermat, semua orang merasa lega. Meski dalam keseluruhan proses tiketnya saja, pihak lain menerima 300 miliar batang emas. Tapi rata-rata, hanya 100 juta emas batangan dijual untuk setiap pedang, yang pasti kehilangan keluarga nenekku. Selain itu, pedang-pedang itu juga telah dideteksi oleh MITI, dan sama sekali tidak ada masalah. 3.000 pedang semuanya mendesak orang untuk bergerak maju, mendesak orang untuk mengejar jalan, dan tidak berani membawanya. Dapat dikatakan bahwa sekali Anda memiliki salah satu dari 3.000 pedang, Anda ditakdirkan untuk menjadi penguasa Kendo. Belum lagi betapa bahagianya mereka yang mendapat pedang. Belum lagi betapa jengkelnya mereka yang tidak mendapatkan pedang. Di sisi lain, setelah Chu Xingyun mengumpulkan 300 miliar batang emas, itu sudah bisa dikatakan sebagai negara kaya. Setelah istirahat, Chu Xingyun kembali ke lembah kecil, dan Aomei masih tertutup, dan belum waktunya untuk keluar. Setelah beberapa hari pelatihan di lembah, tanggal pertemuan lelang akhirnya tiba. Setelah meninggalkan lembah, Chu Xingyun bergegas ke kota Tongtian lagi, dan memasuki rumah lelang. Chu Xingyun tidak terlalu memperhatikan berbagai proses pelelangan. Segera konferensi lelang dimulai.
Menurut proses konferensi lelang, hal-hal yang benar-benar bagus pasti ada di belakang. Oleh karena itu, meskipun Chu Xingyun telah menonton, dia belum menembak sekali. Bagaimanapun, tidak ada barang yang ditempatkan di depan lelang adalah hal yang benar-benar bagus, dan sulit untuk membangkitkan minat Chu Xingyun. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, pelelangan mengakhiri pelelangan harta karun biasa dan memasuki pelelangan harta karun teratas. Lelang ini jelas siap untuk waktu yang lama, dan berbagai harta karun teratas dapat dikatakan tidak ada habisnya. Harta yang disebut tingkat atas terbuat dari alat-alat sihir dan senjata ajaib, serta banyak harta alam. Eliksir, rumput roh, buah roh, biji bawaan, dan makhluk dengan urat darah transversal yang kuat dan potensi tak terbatas. Tidak sampai saat ini bahwa Chu Xingyun akhirnya datang ke roh dan mulai sering menembak mendapatkan beberapa ramuan, rumput roh, buah roh, dan berbagai bahan bawaan. Di antara mereka, lingguo itu disiapkan untuk Ao Mei, seperti Niling, Nizi paling suka makan. Sejauh menyangkut Chu Xingyun, alasan mengapa Ao Mei akhirnya jatuh dengan patuh di depan lututnya tidak terkait dengan keterampilan memasaknya yang sangat baik. Adapun eliksir dan roh rumput, seseorang digunakan untuk membentuk lembah kecil yang indah. Kedua, itu juga dapat digunakan untuk alkimia untuk meningkatkan kekuatan Chu Xingyun dan Ao Mei, dan untuk memperkuat keduanya. Untuk Chu Xingyun, eliksir, rumput semangat, dan buah roh adalah yang paling berharga. Banyak ramuan, rumput roh, dan buah roh dapat memperkuat jiwa dan meningkatkan kekuatan spiritual. Peningkatan spiritual dan spiritual dapat dibawa kembali ke pemakaman kuno Tandus dan menjadi panen permanen Chu Xingyun. Oleh karena itu, pada waktu berikutnya, Chu Xingyun menembak berturut-turut dan mencatat satu demi satu item lelang. Menghadapi tembakan gila Chu Xingyun, semua orang mau tak mau bertanya-tanya. Konferensi lelang serupa diadakan setiap 10.000 tahun, jadi, untuk para biksu biasa, mereka tidak akan bersaing dengan Chu Xingyun sama sekali. Kehilangan dunia ini, selama 10.000 tahun, Anda dapat berpartisipasi lagi. Tetapi uang tidak mudah didapat. Banyak uang dihabiskan seperti air mengalir. Tapi uang Chu Xingyun terlalu banyak, bahkan dengan trik seperti itu, dia tidak bisa mengeluarkan banyak uang sama sekali. Waktu berlalu dengan cepat, dan akhirnya, pelelangan harta karun juga berakhir. Berikutnya, ada 9 harta karun dalam lelang ini. Meskipun, bahkan harta karun terakhir, sulit untuk memasuki harta karun Istana Naga Empat Laut. Namun, bukan berarti harta itu cukup baik dan cukup nyata untuk bisa memasuki harta karun Istana Naga. Ada 9 harta di akhir. Chu Xingyun tidak memiliki minat banyak pada 5 item pertama. Mereka semua adalah senjata sihir dan artefak. Meskipun mereka sangat kuat, mereka jauh lebih buruk daripada koleksi Forseas Dragon Palace. Chu Xingyun akhirnya tertarik ketika pelelangan berlanjut ke urutan ke-6. Harta ini, meskipun sangat berharga, lebih berharga dari sebagian besar harta di Istana Naga. Namun harta serupa, Forseas Dragon Palace tidak pernah ditemukan. Tian Yuan Ning Sen Chao. Rumput jenis ini hanya tumbuh di puncak yang tinggi, tempat yang paling dekat dengan langit. Setelah diambil dan meninggalkan gunung, itu harus digunakan dalam waktu 3 tahun, jika tidak, kekuatan obat dan sifat obatnya akan benar-benar hilang dan menjadi rumput liar yang hambar. Rumput Tianyuan Ningxian adalah rumput peri kelas 9 yang tertinggi. Legenda mengatakan bahwa itu adalah rumput surgawi kental yang mengandung misteri-misteri para dewa. Rumput abadi semacam ini dapat dibuat menjadi dupa Tianyuan Ningxian. Setelah dinyalakan, ia akan mengeluarkan asap biru berbentuk naga. Begitu asap hijau berbentuk naga ini memasuki tubuh, asap itu akan diserap oleh Yuan Shen dan memiliki efek magis untuk memperkuat Yuan Shen. Chu Xingyun, meskipun Yuan Shen-nya seperti bayi, sebenarnya hanya cahaya dan bayangan yang kabur, dan tidak ada entitas, seolah-olah itu dibentuk oleh pengembunan asap, sangat ilusi. Namun, begitu pengorbanan diberikan kepada Yuan Ying yang liar dan kuat, mereka benar-benar tidak berbeda dari anak-anak biasa. Tidak hanya itu terlihat tidak nyata, tetapi jika Anda menjangkau dan menyentuhnya, Anda bahkan akan memiliki sentuhan kulit anak. Tentu saja, tingkat solidifikasi Yuan Shen bukan untuk perasaan apapun. Semakin padat Yuan Shen, semakin kencang teksturnya, dan semakin kuat kekuatan Yuan Shen, semakin besar kekuatannya. Secara khusus, penanaman periode Yuan Shen sebenarnya adalah proses konsolidasi Yuan Shen. Ketika Yuan Shen solid untuk membatasi, Anda dapat mencoba menerobos ke tingkat berikutnya. Jika hanya untuk meningkatkan soliditas Yuan Shen, meskipun rumput Tianshan Ningxian juga sangat berharga, itu bukan harta Jiupin. Ribuan ramuan, roh, dan roh yang dipotret Chu Xingyun barusan sebenarnya memiliki efek seperti itu. Fitur paling penting dari Tianyuan Ningxian Grass adalah ia dapat memberikan ketangguhan Yuan Shen yang tak tertandingi. Rumput Tianyuan Ningxian, yang tumbuh di puncak gunung, ditiup angin geng siang dan malam. Angin geng itu bukan angin biasa, tetapi tempat yang sangat tinggi di langit kubah, menjual emas dan besi. Di bawah angin yang bertiup siang dan malam, bahkan baja yang paling keras pun akan ditumbuk oleh angin. Kengerian itu benar-benar tak terbayangkan bagi mereka yang tidak berpengalaman secara pribadi.
Dalam keadaan seperti itu, rumput Tianyuan Ningxian ini, jika tidak memiliki keuletan yang menakutkan, tidak bisa tumbuh sama sekali. Dikatakan bahwa batang rumput-rumput Tianyuan Ningxian dengan ketebalan sumpit dapat mengangkat gunung 10.000. Tidak peduli seberapa kuat ketangguhan Tianyuan Ningxian, itu tidak berarti banyak. Yang paling penting adalah sebenarnya itu adalah rumput Tianyuan Ningxian, yang meningkatkan Yuanshan. Seperti yang kita semua tahu, Yuanshan tidak dapat dipisahkan dengan mudah. Begitu Yuanshan meninggalkan tubuhnya, ia akan segera menghilang. Jika Anda pergi terlalu lama, Anda akan memasuki kondisi lemah. Begitu Yuanshan lemah sampai tingkat tertentu, ia tidak bisa lagi kembali ke tubuh, dan jiwa tersebar, dan bahkan reinkarnasi pun mustahil. Setelah menggunakan dupa Tianyuan Ningxian yang dibuat oleh rumput Tianyuan Ningxian, keuletan Yuanshan akan meningkat secara gila-gilaan. Pada saat itu, bahkan jika Yuanshan jauh dari tubuh, itu tidak akan hilang dengan cepat. Selama tidak terlalu lama di luar, tidak akan ada bahaya. Selain itu, ketika Yuanshan diserang, pertahanan Yuanshan juga akan diperkuat ribuan kali. Kecuali jika Yuanshan lawan terlalu jauh melebihi dirinya, jika tidak Yuanshan itu abadi. Ini hanya pertahanan. Yuanshan dapat menyerang, atau bahkan mengambilnya. Setelah tubuh Chu Xingyun hancur, maka jika dia ingin terus hidup, dia harus mengambilnya. Dengan semangat primordial yang sangat tangguh, tingkat keberhasilan memenangkan rumah adalah peningkatan ribuan kali lipat. Bagi para beku, cara menggambarkan rumput Tianyuan Ningxian sama sekali tidak berlebihan. Yang paling menggairahkan Chu Xingyun adalah bahwa rumput Tianyuan Ningxian ini sudah sangat langka, dan sulit untuk menemukannya selama ribuan tahun. Rumput Tianyuan Ningxian sebenarnya memiliki kekuatan dan kelemahan. Semakin tua rumput Tianyuan Ningxian, semakin kuat efeknya. Menurut legenda, rumput Tianyuan Ningxian akan tumbuh satu bagian setiap 3.000 tahun, dan dapat tumbuh hingga 9 bagian. Setelah mencapai festival ke-9, rumput Tianyuan Ningxian akan layu dan kemudian tumbuh lagi. Setelah setiap layu, rumput Tianyuan Ningxian akan berubah warna. Menurut merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, hitam, dan putih, 9 warna diubah pada gilirannya. Yang tertinggi adalah rumput Tianyuan Ningxian 9 pin yang berwarna putih susu. Setelah rumput Tianyuan Ningxian yang berubah menjadi 9 yang telah bereinkarnasi 9 kali digunakan, Yuanshan akan mengembun seperti zat. Bahkan, dewa jangka panjang dapat dipisahkan dari tubuh untuk waktu yang lama, mengendalikan senjata sihir atau senjata ajaib, melakukan perjalanan ratusan juta mil, memotong tingkat pertama musuh, tanpa kelelahan sedikit pun. Menatap Jiu Zuan Tianyuan Ningxian Cao putih susu, Chu Xingyun sudah memutuskan, bagaimanapun, bayi ini adalah miliknya. Pada saat Chu Xingyun diam-diam mengambil keputusan, dengungan dingin terdengar keras dari atas aula lelang. Momen selanjutnya, dengan suara siulan, cakar naga yang besar dan terbakar yang menyemburkan api menembus bingkai jendela dan bergerak menuju tempat pelelangan. Tidak bagus. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tidak berani mengabaikan dan langsung meluncurkan kekuatan kekosongan. Mengambil keuntungan dari lingkaran sihir di tempat pelelangan dan dihancurkan oleh cakar naga merah, rumput Tianyuan Ningxian yang berotasi 9 langsung dimasukkan dalam ruang dimensi. Kota Tongtian ini, dibangun di tepi Laut Cina Selatan, adalah situs Raja Naga dari Laut Cina Selatan. Rumah lelang Tongtian ini hanyalah industri bawahan dari Nanhai Dragon Palace. Bahkan lingkaran sihir di panggung pelelangan diletakkan oleh Raja Naga Laut Cina Selatan. Kecuali 4 Raja Naga Laut yang datang secara pribadi, jika tidak. Huff ingin mematahkan lingkaran sihir besar itu. Paling tidak, bukan itu yang akan terjadi dalam sekejap. Tapi yang jelas, kali ini bukan siapapun yang melakukannya, itu adalah Raja Naga Laut Cina Selatan. Cukup beralasan bahwa barang lelang rumah lelang Tongtian semuanya dikirim ke Istana Naga Nanhai terlebih dahulu, dan biarkan Istana Naga Nanhai memilih. Jika ada harta yang disukai Nanhai Dragon Palace, mereka akan tinggal secara langsung. Tapi siapa tahu, ada yang salah tahun ini. Putri kecil favorit Nanhai Dragon King dibawa ke jalan oleh Pangeran ke-9 Beihai Dragon Palace. Semua orang terus menebak bagaimana Ao Yun melempar Ao Mei. Jelas tidak ada yang akan percaya bahwa Ao Yun meraih Ao Mei, hanya untuk minum teh dan berbicara tentang hati, itu tidak memenuhi sifat naga. Setelah mempelajari berita itu, Raja Naga dari Laut Cina Selatan dengan keras melompat, tetapi tidak ada cara lain. Dia ingin menemukan Ao Yun, tetapi Ao Yun tidak meninggalkannya petunjuk. Datang tanpa bayangan, tanpa jejak, meninggalkannya sama sekali, tidak ada petunjuk sama sekali. Dengan marah, Raja Naga Laut Selatan bergegas ke Beihai dan meminta Raja Naga Laut Utara untuk berbicara. Akibatnya, kedua kalimat itu tidak ditangani, dan keduanya langsung diperjuangkan. Di antara 5 elemen, air mengatasi api. Oleh karena itu, jika Raja Naga Laut Selatan dan Raja Naga Laut Utara sama, Wan bukan lawan Raja Naga Laut Utara. Setelah pertempuran besar, Raja Naga dari Laut Cina Selatan telah diperbaiki, dan dia bergegas kembali ke Laut Cina Selatan dengan putus asa untuk memulihkan luka-lukanya. Jadi, Raja Naga dari Laut Cina Selatan melewatkan banyak hal termasuk rumput Tianyuan Ningxian yang berputar 9 kali ini.
Baru pada saat itu rumput Tianyuan Ningxian 9 belokan dikeluarkan dan ditempatkan di tempat pelelangan, dan dia langsung merasa khawatir. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.